Lex, kamu udah ngerjain PR yang dikasih sama ibu guru belum? Hah? PR? Oh iya nih, aku belum kerjakan PR-nya. Duh, gimana nih? Besok harus dikumpulkan. Iya Lex, besok mau dikumpul. Kamu jangan lupa ya ngerjain PR kamu. Iya, nanti habis sekolah minggu aku kerjain deh. Ya Lex. Iya Lex, aku mau tanya dong. Kamu mau tanya apa? Gini nih, taat sama perintah Tuhan tuh gimana sih? Bentar. Jadi gini nih Talia, kamu kan tadi sudah kerjakan PR yang dikasih sama ibu guru kan? Iya Lex, PR aku udah selesai. Nah, itu berarti kamu taat sama perintah ibu guru. Kalau taat sama perintah Tuhan, itu waktu kita melakukan firman Tuhan. Contohnya nih ya, kita dengar-dengaran sama orang tua, kita saling mengasihi, sabar, tidak suka marah-marah, dan masih banyak lagi Talia. Kalau kamu mau tahu perintah-perintah Tuhan yang lain, coba deh kamu baca Alkitabnya. Ada banyak sekali perintah Tuhan yang harus kita taati. Oh gitu ya Lex. Oke. Aku juga mau taat sama perintah Tuhan Lex, tapi... Tapi apa Talia? Taat sama perintah Tuhan memang nggak susah kok. Tapi kita semua pasti bisa karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk taat sama perintah-perintahnya Talia. Iya ya Lex. Jadi kita bukan cuma taat sama perintah ibu guru, tapi kita juga harus taat sama perintah Tuhan ya? Iya betul sekali. Oh iya, astaga, hampir lupa. Sekolah minggunya udah mau mulai nih. Iya betul Lex. Ayo kita sekolah minggu dulu. Iya, ayo sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan. Kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolong dan tuntun kami ya Tuhan, agar bisa fokus beribadah. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu yang membantu proses ibadah pada hari ini. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai Kalita. Hai Kak Jones. Kak Jones, kita sapa adik-adik yang di rumah dulu ya. Hai adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Kalita, tadi lagi merenungkan apa Kak? Nah, begini Kak Jones. Aku tuh lagi berpikir ya, betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita yang taat kepada Tuhan. Iya, betul sekali Kak. Untuk itu, kita semua harus belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Seperti tayangan panggung boneka tadi kan Kak, itu menjelaskan kita belajar taat kepada guru-guru, orang tua, kakak-kakak. Terlebih kita mau belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, benar sekali Kak Jones. Berarti kita benar-benar harus belajar lebih taat lagi kepada perintah Tuhan ya Kak? Iya, pastinya dong Kak. Mari adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian. Cuit, pam. Nah, adik-adik, kita nyanyi pakai gerakan ya. Gerakannya yang suka cita. Memuji Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Haleluya. Cuit, pam. Ya. Cuit, pam. Ya.
mau belajar taat perintah Tuhan. Haleluya. Nah, Kak Jones, adik-adik yang di rumah, kalau kita taat kepada perintah Tuhan, itu sebenarnya kita mengasihi Tuhan. Betul sekali. Jadi kita mau taat perintah Tuhan tidak dengan terpaksa. Benar sekali Kak Jones, kita pasti bisa melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Benar sekali Kak Lita. Ayo adik-adik yang di rumah, kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ayo bangkit berdiri adik-adik. Nyanyi pujian ini dengan sukacita. Gerakannya diikuti ya. Senyum, kita nyanyi buat Tuhan. Kita bergirang buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku. Glory, 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 ku cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau taat perintah Tuhan karena kita cinta Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, kita harus selalu minta kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita supaya kita bisa benar sungguh-sungguh taat melakukan perintah Tuhan. Karena kita tidak akan dapat melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan. Kita nyanyi pujian ini, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku.
Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Mari adik-adik angkat tanganmu. Kita nyanyi pujian ini di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk hadir memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Datang segarkanku Tuhan. Engkau Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Datang penuhiku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik, kita nyanyi pujian ini karena kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita minta Roh Kudus untuk hadir memenuhi setiap kehidupan kita. Untuk kita boleh taat melakukan setiap perintah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku. Haleluya. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari nyanyi lagi pujian ini. Datang penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari minta Roh Kudus datang untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Untuk kita boleh memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Roh Kudus. Engkau manis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik, kita satukan hati berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, halia, amin. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak Made yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Haleluya. Sudah siap Alkitabmu? Oh iya, kabar kalian harus lebih sehat ya. Apalagi kalian sebentar lagi sudah mau sekolah. Jangan lupa tetap baca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai untuk membaca firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Buka Alkitab kita masing-masing. Buka Alkitabmu di dalam kitab Yunus. Yunus pasalnya yang ketiga. Kitab Yunus pasal yang ketiga. Harusnya sih kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tapi Tante Liana akan ajak kita semua baca ayat 10 saja deh. Kita baca menjadi pembuka kita sebelum kita akan mendengar kisah Yunus ini di pasal 3. Ayat yang ke-10. Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Amin. Sudah mendapat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Anak-anak Made yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kalian perhatikan tentang firman Tuhan di kitab Yunus pasal yang pertama, pasal 1, pasal 2, kita lihat dan pasti kalian tahu lah ya ceritanya Yunus ini, bagaimana Yunus tidak dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, ya kan? Kalau pagi hari ini, hari ini tema renungan firman Tuhan kita yaitu hasil sebuah ketaatan. Hasil sebuah ketaatan. Minggu-minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kalian sudah mendengar tentang Yunus pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan di situ kalian lihat kan, kalian mendengar bahwa sebenarnya di awal-awal kitab Yunus itu kita lihat bahwa Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Yunus tidak dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Kalau kalian baca lagi, kalian bisa baca lagi di pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 di sana. Yunus yang diperintahkan Tuhan ke kota Niniwe, ternyata Yunus gak pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus perginya ke Tarsis, ya kan? Nah itu saja Yunus sudah tidak taat. Selanjutnya, Yunus juga tidak taat. Yunus melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Di dalam ketika Yunus tidak dengar-dengaran itu, Tuhan gimana sih kalau kita diperintah terus kita nggak dengar-dengaran sama orang tua aja, pasti orang tua marah kan ya. Nah, Tuhan juga demikian waktu Tuhan perintahkan Yunus untuk memberitakan berita keselamatan di kota Niniwe, tapi Yunus nggak dengar-dengaran. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan menurunkan satu bencana ya dalam tanda kutip, supaya mengingatkan kepada Yunus bahwa Yunus sudah melakukan kesalahan. Nanti kalian baca lagi di dalam Yunus 1 ayat selanjutnya, ayat 4 sampai 17. Itu ceritanya bagaimana Tuhan mengirimkan hujan lebat, Tuhan mengirimkan badai, Tuhan mengirimkan bencana untuk kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Gara-gara satu Yunus, seisi kapal itu
orang-orangnya ikut merasakan, ya kan? Harusnya kan yang dihukum harusnya Yunus, tapi karena Yunus di dalam perahu dengan banyak orang, ya orang yang di kapal itu juga merasakan ketakutan. Ada apa ini? Kok ada bencana tiba-tiba? Kok kapal kita dan sebagainya? Mereka mulai ketakutan. Pasti ada yang berbuat kesalahan. Ya, kalian nanti baca ulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru. Yunus kemudian setelah mereka panik kan di dalam kapal itu, mereka panik dan dibuang undi, kemudian jatuhlah kepada undi itu, didapat nama Yunus. Akhirnya hukumannya apa? Yunus harus dikeluarkan, Yunus harus dibuang. Jahat ya, kayaknya dibuang gitu. Tapi kan Yunus, gara-gara Yunus sih nggak dengar-dengaran, gara-gara Yunus sih nggak taat. Kan orang banyak itu dia harus selamat. Akhirnya begitu dibuang undi, nama Yunus yang keluar, akhirnya Yunus harus dilempar, Yunus harus dibuang ke dalam laut. Nah, di tengah laut yang luas itu, begitu Yunus dibuang, dilempar ke laut, ya Tuhan kirim ikan besar. Ya, kalian tahu cerita itu. Tuhan kirim ikan yang sangat besar, dan ikan itu menangkap Yunus. Kalian baca lagi ya, nanti di dalam Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang 10. Ketika Yunus sudah dihap, sudah dimamam, sudah masuk di perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam, emang gak mati ya? Baca nanti di dalam Yunus 2 ya. Di situ di dalam perut ikan itu Yunus berdoa. Kebayang gak sih ikan itu segede apa? Pastinya besar banget. Sampai kalau kita mau bayangin, kalau kalian lihat animasinya ya kan, Yunus dia berdoa, dia minta ampun kepada Tuhan. Otomatis dia nggak makan, nggak minum di situ. Dia puasa 3 hari 3 malam, dia berdoa kepada Tuhan. Dan doa Yunus didengar, ya kan? Doa Yunus didengar. Kemudian singkatnya Yunus dimuntahkan ke darat. Nah, anak-anak dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitu ikan besar itu mengeluarkan itu Yunus dari perutnya. Nah, Tuhan berfirman lagi, Yunus harus membawa berita keselamatan ke Niniwe. Singkatnya, Yunus pergilah ke Niniwe. Nah, nanti kalian bisa baca itu yang ayat renungan kita hari ini, Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yunus taat, Yunus dengar-dengaran, karena Yunus sudah ngerasain, aduh kalau nggak dengar-dengaran lagi apa nanti yang terjadi, gitu kali ya kira-kira. Yunus taat, dia harus lakukan perintah Tuhan. Begitu Yunus pergi ke Niniwe, baca itu ayat ya. Kita baca dulu di ayatnya, ayat 1, 2, 3, kita baca sama-sama ya. Yunus 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Yunus udah gak berani macam-macam, Yunus taat. Begitu Yunus taat, apa yang dilakukan di sana? Singkatnya nanti kalian baca ya. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Pada waktu Yunus menyampaikan firman Allah, apa yang harus disampaikan dari Allah untuk Yunus sampaikan, disampaikan kepada mereka semua. Ya. Akhirnya orang Niniwe percaya kepada Allah. Haleluya. Luar biasa. Kalau ada ketaatan, ya, kalau ada ketaatan, firman Tuhan itu sebenarnya tidak mengajar kepada kita untuk melakukan hal yang jahat kok. Firman Tuhan itu selalu mengajar kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Beberapa kali guru-guru sekolah minggu sampaikan bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan, kalau kita mau lakukan dengan ketaatan, sekalipun itu berat, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita.
Yunus kan awalnya dia nggak mau taat sama perintah Tuhan karena Yunus sudah berpikir, orang Niniwe orangnya jahat-jahat, orang Niniwe itu kan dia udah mikir jahat aja, dia udah mikir jelek aja orang-orang Niniwe. Padahal ternyata Tuhan punya maksud untuk Niniwe. Haleluya. Tuhan mau selamatkan orang Niniwe. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun berulang kali guru-guru mengajarkan, sekalipun kita masih kecil, tetapi kalau Tuhan kehendaki untuk kita menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi saksi, untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, pasti Tuhan mampukan kita. Jangan takut. Seperti Yunus, ketika dia tidak taat kepada perintah Tuhan, ya sedih hati Tuhan. Tuhan kirim, ada resiko yang ditanggung oleh orang lain juga. Harusnya kan hanya Yunus yang dihukum, tapi oleh karena ketidaktaatannya orang lain ngerasain juga. Tetapi belas kasihan Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar Yunus pada waktu di dalam kapal itu, ya, Yunus harus alami, dalam tanda kutip, Yunus harus alami hukuman Tuhan karena tidak taat. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan tunggu Tuhan hukum dulu baru kita bertobat. Jangan, ya. Ngeri. Kasihan. Jadi, mari kita sama-sama mau belajar lakukan firman Tuhan. Ketaatan itu penting. Sebab apa? Ayat 10 yang sudah kita baca. Pada waktu Yunus menyampaikan perintah Tuhan, pada waktu Yunus menyampaikan firman Tuhan, orang-orang Niniwe bertobat, orang-orang Niniwe berpuasa, orang-orang Niniwe minta ampun kepada Tuhan, orang-orang Niniwe mau lakukan seperti apa yang disampaikan Yunus atas perintah Tuhan. Ayat 10 tadi kita dengar, ayat 10 tadi kita baca. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik, artinya mereka bertobat, ya, dari tingkah lakunya yang jahat, maka apa? Menyesalah Allah. Yang tadinya Allah punya rancangan untuk menghukum orang-orang jahat di Niniwe, tetapi oleh karena Tuhan melihat, ini akibat ketaatan Yunus ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ternyata ada banyak orang-orang yang bertobat. Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, bahkan Tuhan menyelamatkan orang-orang Niniwe. Haleluya. Apa pergumulanmu hari-hari ini, anak-anak Madia? Mungkin ada teman-temanmu yang kamu doakan, mungkin ada orang tua yang kamu doakan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Taat saja, lakukan saja firman Tuhan. Percayalah, Roh Kudusnya, Tuhan Yesus akan menolong kita melalui Roh Kudusnya yang ada dalam hidup kita, memampukan kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang dibebaskan bukan hanya Yunus, yang dibebaskan dari hukuman akhirnya bukan hanya Yunus, tetapi orang-orang Niniwe semuanya yang mau bertobat. Haleluya. Tuhan kita hebat kan? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9 kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7-9, kalian catat di situ. Ayat firman Tuhan berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan yang katakan. Jadi jangan sombong, kita ini orang berdosa, mengakulah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ayat yang lain, Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya
dan meninggalkannya akan disayangi. Puji Tuhan, firman Tuhan iya dan amin. Kalau kita berbuat salah kepada Tuhan, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah merasa diri, aduh aku udah berbuat dosa, cepat datang kepada Tuhan, minta ampun. Jangan tunggu dihukum Tuhan, gak enak. Amin. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini di dalam 1 Yohanes 1 tadi yang kita sudah baca, di ayatnya yang ke-9. Ayat hafalan kita hari ini 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Baca sama-sama, nanti kalian hafalkan. Ingat, selalu Tante Liana ingatkan, bukan hanya dihafal, tapi renungkan dan lakukan. Imani. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, ayat hafalan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah ketaatan, sebab akan ada pertobatan. Haleluya. Hasil sebuah ketaatan itu luar biasa. Puji Tuhan, anak-anak Madian dikasih Tuhan. Tutup Alkitabmu, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan bersama. Kami belajar Tuhan betapa pentingnya arti sebuah ketaatan untuk kami melakukan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau Tuhan, kami boleh membawa hasil, kami boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk mereka juga mengenal Tuhan, menerima Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Kami terus berdoa buat orang tua, anak-anak Madya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak Madya dalam sekolahnya, dalam pergaulannya. Biarlah melalui anak-anak Madya yang takut akan Tuhan, yang taat akan firman Tuhan, di dalamnya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus baik, ini yang menjadi doa kami, dan kami sudah terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita berkreativitas. Kembali lagi bersama Kakak Vicky. Hari ini Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk nyanyi pujian sambil pakai gerakan. Tapi sebelumnya adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Tentang apa? Hayo. Yes, betul, tentang Yunus. Nah, sekarang Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian sambil pakai gerakan judulnya Yunus di Perut Ikan. Adik-adik ikutin ya. Ayo, bangkit berdiri biar semangat. Yunus di perut ikan, pam pam. Yunus di perut ikan, tapi Yunus dikasihi Allah. Yunus pun dimuntahkan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, tapi Yunus dikasihi Allah. Yunus pun dimuntahkan, pam pam pam. Puji Tuhan. Adik-adik udah bisa kan nyanyiin lagunya? Nah, sekarang tugas adik-adik di rumah, adik-adik nyanyikan lagu Yunus di Perut Ikan sambil pakai gerakan. Gerakannya adik-adik boleh kreasi loh. Nanti kalau videonya udah jadi, adik-adik bisa kirim ke nomor WhatsApp di bawah sini. Adik-adik jangan lupa ya, Kakak Vicky tunggu loh.
Sekian kreativitas minggu ini bersama Kakak Vicky. Kita jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.